Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali dalam pelajaran PPKN. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik di masyarakat Indonesia ini adalah sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat kebijaksanaan, harus didasari oleh nilai hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Ini semuanya merupakan bagian nilai-nilai gotong royong. Nah, sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah perwakilan. Nah, selanjutnya pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah. Ini contoh fotonya musyawarah di gedung DPR atau MPR. Nah, dan kerjasama ini juga sering dilakukan di lingkungan masyarakat. Pada animasi ini kita lihat bahwa masyarakat sedang melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian kerjasama yang kedua adalah kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama ini digambarkan pada pasal 23A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak ini dipungut oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas seperti pada saat ini kalian punya gedung sekolah, punya kursi, punya meja, dan lain-lainnya, serta punya buku. Itu dananya adalah dari pemerintah. Pemerintah salah satu sumber pendapatannya adalah pajak. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 ini juga merupakan landasan perekonomian di Indonesia yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian ini kita lihat ada gambar karikatur bacaannya koperasi. Bacanya adalah koperasi. Nah, koperasi ini merupakan salah satu wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal 33 ayat 1 tadi koperasi. Kemudian sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Yang salah satu asas dari koperasi ini adalah gotong royong. Kemudian kerjasama yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan.
Nah, landasan hukumnya bisa kita lihat di sini ya. Pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, kemudian disebutkan juga pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang merupakan contoh sikap bela negara. Bela negara itu adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara, sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Nah, sistem pertahanan keamanan negara kita terdiri dari 5 nilai. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara kita. Pancasila kita yakini adalah falsafah atau pandangan hidup bangsa kita dan sebagai ideologi negara kita. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan ya juga memiliki nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, kemudian yang kelima adalah memiliki kemampuan awal. Ya bela negara, ya baik dia fisik maupun non fisik. Kemudian terwujudnya keamanan negara ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin Sis Hamkam Rata. Tahukah kalian apa kepanjangan dari Sis Hamkam Rata ini? Nah, dengar ya. Sis Hamkam Rata ini, sisnya ini adalah sistem, ya sistem, sedangkan hannya ini adalah pertahanan, kamnya adalah keamanan, ya ra adalah rakyat, ta adalah semesta. Jadi kalau kita ya berikan kepanjangannya ini apa? Sis Hamkam Rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung. Nah, bersama TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara dari setiap ancaman. Kemudian anak-anak sekalian, kerjasama yang berikutnya adalah kerjasama antar umat beragama. Landasan hukumnya adalah pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap saling menghormati umat seagama antara umat agama yang berbeda. Umat Islam dan umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, Konghucu, semuanya saling menghormati satu dengan yang lain. Kemudian saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama. Dan setelah itu adalah ya menghormati lembaga keagamaan yang berbeda agama. Ya. Kemudian yang berikutnya, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Ini adalah ya beberapa hal kerjasama antar umat beragama yang harus kita miliki. Kemudian di samping ya sikap-sikap yang harus kita kembangkan tadi, ada juga sikap yang harus kita hindari antar umat beragama.
Yang pertama adalah sikap fanatik sempit. Ini sikap yang merasa diri sendiri paling benar. Kemudian yang berikutnya adalah sikap individualis, yaitu sikap yang sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Kemudian sikap yang ketiga adalah sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat. Ya. Dia bersikap eksklusif, tertutup dari pergaulan masyarakat, karena merasa adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, maka menutup diri, tidak mau bergaul dengan suku bangsa yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Kita tentu bangga dengan suku kita. Kita tentu bangga dengan marga kita. Tapi kita harus juga menghormati suku yang lain. Bukan malah sebaliknya merendahkan yang suku orang lain, yang ini akan dapat memicu terjadinya perpecahan. Nah, demikianlah anak-anak sekalian tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, dan masih banyak lagi kerjasama-kerjasama yang lain dan contoh-contohnya yang tentunya tidak dapat kita uraikan dalam pertemuan yang singkat ini. Semoga kalian sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.